Pastikan untuk berlangganan dan 15 alasan mengapa Anda tidak bahagia. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Hai Aluxer, hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan dan mengapa sebagian dari Anda tampaknya kesulitan untuk mencapainya. Kebetulan salah satu teman kami adalah seorang psikolog dan kami telah meminta masukannya tentang mengapa orang-orang akhir-akhir ini tampaknya sangat tidak bahagia. Apa saja hal-hal kecil dalam hidup yang jika Anda sedikit ubah, Anda akan menjalani hidup yang lebih bahagia. Kami melanjutkan diskusi kami dan melanjutkannya dalam tim kami, serta menyusunnya agar lebih mudah diikuti saat kami membahas daftarnya. Harap diingat bahwa setiap hal itu sendiri bukanlah satu-satunya alasan ketidakbahagiaan. Namun, gabungkan beberapa hal ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dan Anda akan dapat melihat bagaimana hal itu memengaruhi suasana hati dan kondisi pikiran Anda. Harap tanggapi ini dengan hati-hati karena situasi setiap orang berbeda-beda. Dan kami sarankan Anda menonton video ini sampai akhir sebelum memutuskan untuk menyuarakan pendapat yang kuat di kolom komentar. Kami telah melihat banyak orang memberikan komentar kebencian bahkan tanpa menonton videonya. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram Dialux. Dengan demikian, berikut adalah 15 hal yang mengurangi kebahagiaan Anda atau 15 alasan mengapa Anda mungkin tidak bahagia. Pertama, Anda pikir uang akan membuat Anda bahagia. Tapi Alux, Anda adalah saluran mewah, yang Anda bicarakan hanyalah uang. Bagaimana Anda bisa memberitahu kami bahwa uang tidak akan membuat kami bahagia? Uang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Uang ada hubungannya dengan kenyamanan, keamanan, dan kebebasan. Saya akan mengatakan ini sekali, jadi harap perhatikan karena ini mungkin akan mengubah hidup Anda selamanya. Anda siap? Jika Anda tidak bahagia saat Anda miskin, Anda tidak akan bahagia saat Anda kaya. Renungkan sejenak dan pikirkan baik-baik. Kebahagiaan itu internal. Itu adalah sikap Anda terhadap kehidupan. Kebahagiaan terjadi saat ekspektasi Anda memenuhi kenyataan. Harap berhati-hati dalam menggunakan informasi ini. Mungkin ada yang gagal sementara yang lain akan tumbuh karenanya. Kedua, Anda pikir hanya karena Anda terlahir, Anda pantas untuk bahagia. Tingkat hak istimewa yang dimiliki orang-orang akhir-akhir ini sungguh mencengangkan. Semua orang mengira bahwa hanya karena pada suatu saat orang tua mereka berhubungan seks dan mereka mendapatkan sperma, dunia berutang segalanya kepada mereka. Kenyataannya, kamu kepingan salju yang unik. Dunia tidak berutang apapun padamu. Kamu tidak berhak untuk bahagia. Kamu tidak berhak untuk sukses. Tidak ada yang harus memberimu apapun. Lucu bahwa kita berada di titik di masyarakat kita di mana kamu benar-benar perlu menjelaskan kepada orang-orang bahwa mereka perlu bekerja keras untuk mencapai hal-hal yang mereka inginkan. Kamu menginginkan uang, bekerja. Kamu ingin bahagia, bekerjalah menuju kebahagiaan. Kamu ingin orang-orang menyukaimu, coba tebak, kamu juga perlu mengusahakannya. Lucu bagaimana poin ini hampir berubah menjadi lagu Rihanna. Kerja, 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 kerja. Nomor 3, kamu pikir orang lain harus membuatmu bahagia. Kita harus menjelaskan ini lebih lanjut karena sebagian besar orang yang berjuang dengan kebahagiaan percaya bahwa orang lain harus membawa kebahagiaan ke dalam hidup mereka, yang mana itu omong kosong belaka. Ya, berada dalam hubungan yang positif memiliki keuntungannya sendiri dan secara eksponensial menumbuhkan tingkat kebahagiaan yang sudah ada. Tetapi kamu harus bahagia terlebih dahulu. Kita sudah sering mendengar pepatah, Bung, aku akan bahagia kalau punya pacar. Atau di pihak wanita, aku akan sangat bahagia setelah dia melamarku. Kita kembali ke aturan nomor 1. Jika kamu tidak bahagia sebelumnya, kamu tidak akan bahagia setelahnya. Tidak ada yang mau bersama orang yang tidak bahagia. Jadi, solusi untuk masalahmu adalah berdamai dengan dirimu sendiri dan bahagia apa adanya. Orang-orang tertarik pada kebahagiaan. Nomor 4, kamu mengharapkan hidup seperti yang kamu lihat di film. Ingat apa yang kita katakan sebelumnya di video ini, kebahagiaan adalah ketika kenyataan memenuhi harapanmu. Oke, aku akan sangat jujur padamu, dan ini mungkin menyakitkan. Tidak semua orang bisa menjadi Ryan Gosling atau Rachel McAdams di The Notebook. Hidupmu bukanlah film yang sudah ditulis naskahnya, di mana semuanya berjalan sesuai rencana agar kamu bahagia pada akhirnya. Hal buruk akan terjadi dan ada kemungkinan nyata bahwa kamu akan berakhir sengsara jika kamu tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Anda lebih mungkin berakhir menjadi salah satu figuran tua di latar belakang daripada pemeran utama film. Banyak orang menjalani hidup tanpa melakukan pekerjaan atau memposisikan diri sebagai pemeran utama potensial, tetapi mereka memiliki ekspektasi seperti itu. Saat itulah, kenyataan Anda tidak sesuai dengan ekspektasi dan Anda akhirnya tidak bahagia. Daripada memimpikannya hal-hal yang tidak mungkin, Anda harus bekerja dengan apa yang Anda miliki dan memanfaatkan kenyataan Anda yang sebenarnya sebaik-baiknya. Nomor 5, Anda terlalu banyak menonton TV. Ini dia lagi, percaya atau tidak,
Sangat sedikit kebahagiaan di TV. Mayoritas siaran berita dimaksudkan untuk mengejutkan Anda, membuat Anda tetap waspada, jadi Anda terus menonton. Sangat sedikit berita positif yang ditayangkan di TV. Dan ketika ditayangkan, berita tersebut dibayangi oleh semua berita negatif. Misalnya, meskipun terorisme sedang berada pada titik terendah saat ini, mengingat 50 tahun terakhir, karena liputan media, Anda mengira dunia sudah gila. Ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda karena orang yang takut lebih mudah dikendalikan. Orang yang takut juga memiliki pandangan negatif terhadap kehidupan dan menjadi kurang bahagia, yang membuat mereka lebih patuh dan lebih mungkin menerima invasi terhadap kebebasan mereka dengan imbalan sedikit rasa aman. Kami sarankan Anda menonton video 15 hal yang dilakukan orang miskin yang tidak dilakukan orang kaya untuk mengetahui hal-hal kecil yang menyebabkan kehidupan yang tidak berhasil. Klik di pojok kanan atas atau cari di saluran kami. Video tersebut akan memberi Anda gambaran sekilas tentang mengapa orang miskin tetap miskin sementara orang kaya semakin kaya. Terserah Anda untuk memilih di pihak mana Anda ingin berada. Nomor 6, Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di jejaring sosial. Dari TV, kita beralih ke Facebook, Instagram, dan Snapchat. Apa yang Anda lakukan di sana? Anda menguntit orang lain yang memamerkan betapa menakjubkannya hidup mereka. Masalah dengan media sosial adalah media sosial merupakan lingkungan yang terkurasi, tempat orang memilih untuk memamerkan hal-hal positif dalam hidup mereka. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita memiliki pilihan untuk melihat kehidupan selebritas dan orang lain hanya untuk melihat kenyataan yang ingin mereka gambarkan secara daring. Anda jarang melihat perjuangan, rasa sakit, penderitaan, malam-malam tanpa tidur, depresi. Tidak ada yang ingin terlihat rentan, namun, mereka memilih untuk memamerkan kesuksesan dan kebahagiaan mereka, dan Anda akhirnya percaya bahwa hanya itu yang ada dalam hidup mereka. Jika dibandingkan dengan Anda, sepertinya Anda kurang. Nomor 7, Anda memiliki hubungan yang buruk dengan saudara dan keluarga Anda. Orang-orang meremehkan kekuatan kelompok pendukung yang kuat, dan keluarga mungkin adalah yang terkuat. Hanya sedikit orang di luar sana yang lebih peduli kepada Anda daripada keluarga Anda, termasuk pasangan Anda. Meskipun media mendorong agenda untuk menjadi individual, ada begitu banyak kekuatan dalam ikatan keluarga yang kuat yang gagal disadari orang. Tidak semua keluarga diciptakan sama, dan percaya atau tidak, sebagian besar dari mereka agak kacau setidaknya dalam beberapa hal. Tetapi hal-hal menakjubkan terjadi ketika Anda mengatasinya dan membangun kebahagiaan bersama. Nomor 8, Anda tidak memiliki hewan peliharaan. Kami telah melihat orang mencoba seminar, pengobatan, dan semua tipu muslihat lainnya untuk memalsukan kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri. Tetapi kami belum pernah melihat siapapun sedih saat menggendong anak anjing. Anjing dan hewan peliharaan pada umumnya memiliki kebahagiaan yang sangat besar yang ingin mereka bagikan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Menghabiskan waktu 15 menit bermain dengan anjing Anda dapat mengubah hari siapapun. Telah terbukti bahwa orang lebih cenderung menunjukkan jati diri mereka kepada hewan daripada kepada orang lain. Dan gagasan bahwa hewan peliharaan Anda mencintai Anda meskipun Anda adalah individu yang unik berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan dan kebahagiaan yang Anda bagi dengan mereka. Nomor 9, Anda makan junk food. Kebahagiaan berkorelasi langsung dengan kesehatan Anda. Jika Anda sehat, jika Anda bugar, Anda cenderung lebih bahagia daripada seseorang yang tidak. Junk food, atau lebih baik disebut makanan yang menenangkan, adalah kebohongan. Masalah Anda tidak akan hilang jika Anda menyodorkan 5 burger ke wajah Anda atau jika Anda menangis sampai tertidur sambil makan es krim. Langkah pertama untuk keluar dari masa sulit seharusnya selalu menuju ke keadaan yang lebih sehat dari sudut pandang fisik karena sejujurnya itu lebih mudah dilakukan daripada keadaan mental pada saat itu. Setelah Anda mencapainya, setelah tubuh Anda sehat, memperbaiki keadaan pikiran Anda seharusnya jauh lebih mudah. Nomor 10, Anda hidup di masa lalu dan terus memikirkannya. Orang yang sedih hidup di masa lalu. Itu karena mereka percaya hari-hari terbaik mereka sudah lewat. Dan jika hari-hari terbaikmu sudah lewat, hari-hari mendatang akan lebih buruk dari itu. Nah, disitulah kamu salah. Nah, hidup tidak datang dengan jalan yang sudah dipersiapkan untuk kita masing-masing. Tinggalkan masa lalu di tempat yang seharusnya dan fokuslah pada apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya dalam beberapa tahun, kamu bisa mengubah seluruh hidupmu. Segalanya mungkin, kamu bisa memulai hari baru setiap hari, kecuali kamu cukup bodoh untuk mengacaukan sedikit kebebasan yang masih kamu miliki. Nomor 11, kamu tidak cukup tegas saat dibutuhkan. Kamu harus berani dan membuat keputusan yang jelas dan terus maju dengan pilihan-pilihan itu. Orang-orang panik ketika mereka dihadapkan dengan banyak pilihan sampai pada titik di mana mereka tidak membuat pilihan apapun karena mereka takut membuat pilihan yang salah. Keadaan tidak aman ini secara langsung memengaruhi kebahagiaanmu. Buatlah pilihan, berani dan jalani saja. Tidak ada, bagaimana jika kamu telah membuat pilihan? Fokuslah pada apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Terlalu banyak orang menunggu terlalu lama untuk ini dan kehilangan hal-hal hebat karena mereka terlalu takut untuk bertindak di waktu yang tepat.
Nomor 12, Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak bahagia. Berapa kali kami mengatakannya, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Jika orang-orang yang bergaul dengan Anda tidak bahagia, coba tebak bagaimana jadinya Anda. Kami telah menyinggung hal ini ketika membahas tentang keluarga dan bagaimana kelompok pendukung dapat membangun Anda. Kebalikannya juga benar, orang-orang di sekitar Anda memiliki kekuatan untuk memengaruhi realitas Anda. Jadi, harap berhati-hati dengan siapa yang Anda bawa ke dalam lingkaran dalam Anda. Nomor 13, Anda takut mencoba hal-hal baru. Kebahagiaan datang dari pertumbuhan. Dan pertumbuhan tidak terjadi saat Anda duduk di sofa sambil menonton olahraga dan makan kentang goreng. Kita sudah bisa melihat komentarnya. Setiap kali kita menyebutkan olahraga, orang-orang menjadi gila. Mencoba hal-hal baru adalah cara Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Apa saja hal yang Anda sukai, apa saja hal yang tidak Anda sukai, hal apa yang membuat Anda bahagia dan apa yang tidak. Temukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, lalu lakukan hal-hal tersebut. Sebenarnya tidak rumit, tetapi orang-orang berusaha membuatnya terdengar sulit. Nomor 14, Anda membenci pekerjaan Anda, tetapi Anda tidak akan melakukan apapun untuk mengatasinya. Hidup itu sulit, terutama di awal, sampai Anda mengetahui apa saja aturan utamanya. Tidak ada yang salah dengan mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda sukai, selama itu mendekatkan Anda ke tempat yang benar-benar ingin Anda tuju. Triknya adalah jangan pernah terlalu terjebak sehingga merampas kebebasan Anda untuk berhenti. Lakukan pekerjaan itu, dapatkan bayaran, gunakan uang itu untuk meningkatkan diri, mengembangkan keterampilan Anda ke arah yang Anda inginkan. Jika pekerjaan itu tidak memberikan itu, luangkan waktu dan sumber daya sampai Anda menemukan pekerjaan yang memfasilitasi pertumbuhan Anda. Sekali lagi, dunia tidak berutang pekerjaan yang membuat Anda bahagia. Anda sendiri yang harus mendapat. Ya, Anda sendiri yang harus mendapatkannya. Nomor 15, Anda tidak pernah bermeditasi. Meditasi adalah subjek yang sangat penting yang mungkin akan kita bahas secara rinci dalam video khusus karena meditasi telah menjadi bagian penting dari perjalanan kita. Meditasi bukanlah campuran antara yoga, lilin beraroma, dan orang-orang yang berbicara seperti yang Anda kira. Meditasi lebih seperti menata pikiran dan benak Anda. Anggap saja seperti bersih-bersih musim semi untuk pikiran Anda. Anda mengambil semua hal yang berdengung di kepala Anda dan memilahnya. Anda memprioritaskan berbagai hal hingga Anda memiliki pola pikir yang baik dan bersih. Setelah Anda mengetahui hal-hal yang penting bagi Anda dapat berfokus pada hal-hal tersebut. Memiliki pola pikir yang teratur akan secara dramatis meningkatkan peluang Anda untuk hidup bahagia dan sukses. Seperti biasa, ini adalah percakapan yang ingin kami lakukan dengan Anda, para Aluxer. Jadi, kami ingin tahu hal-hal lain apa yang menurut Anda berkontribusi terhadap ketidakbahagiaan Anda dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya. Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena Anda adalah bagian dari keluarga Alux sejati dan Anda telah menonton hingga akhir, kami akan membagikan kepada Anda bagian yang mungkin paling penting dari video ini. Kami akan membagikan kepada Anda rahasia menuju kebahagiaan. Jika Anda mengikuti satu aturan ini, Anda akan bahagia dalam hidup. Ini dia. Anda tidak mengejar kebahagiaan, Anda menciptakannya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi agar Anda mengingatnya. Anda tidak mengejar kebahagiaan, Anda menciptakannya. Ada perbedaan halus di sana yang tidak banyak orang dapat pahami, tetapi begitu Anda memahaminya, seluruh hidup Anda berubah. Tujuannya bukanlah untuk memburu hal-hal yang membuat Anda bahagia. Tujuannya adalah menjadi pencipta kebahagiaan bagi diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Dan itulah yang kami inginkan agar Anda, para Aluxer, menjadi pencipta kebahagiaan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami.